Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi dan rasul, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Kita masih membahas sekitar Fir'aun mati dalam kondisi tenggelam. Di Lautan Merah dengan pasukannya yang berjumlah 1.600.000. Sedangkan Bani Israel pada saat itu yang diselamatkan oleh Allah 600.000. Dan disebutkan dalam surah Yunus ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Allah, kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Pada pertemuan yang lalu kita katakan, pada saat detik-detik Fir'aun itu tenggelam, Fir'aun itu kan mau beriman, tapi berimannya ini ditolak, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahkan dalam kisah Israiliyat, ketika dia ingin mengatakan seperti itu, malaikat Jibril datang membawa rumput laut, tumbuhan di laut, lalu dijejalkan di mulutnya Fir'aun supaya dia tidak berkata yang aneh-aneh. Nah, kenapa? Karena yang kita sebutkan dalam surah Yunus kemarin, Allah menyebutkan hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Maka saat tiba saatnya dia mau tenggelam, lalu Fir'aun berkata, aku beriman kepada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Tapi pada saat itu ditolak. Wa ana minal muslimin, kata Fir'aun, aku termasuk orang Islam. Wah, tidak mau. Maka disebutkan selanjutnya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang tidak lagi bisa diterima, engkau telah berbuat maksiat dan engkau telah banyak membuat kerusakan. Artinya, walaupun Fir'aun ingin berkata yang demikian, tetap saja keimanannya Fir'aun ditolak. Sebagaimana kita pernah sebutkan pada pertemuan yang lalu,
orang itu masih bisa diterima taubatnya asalkan belum datang dua masa. Yang pertama, masa secara umum, yaitu sebelum matahari terbit di sebelah barat. Itu kalau sudah terbit matahari di sebelah barat, ditutup pintu taubat secara umum. Yang kedua, malam yughargir, yaitu seseorang masih bisa diterima taubatnya selama nafasnya belum sampai di tenggorokan, rohnya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, maka taubatnya ditolak. Nah, Firaun ini tidak bisa diterima keimanannya. Kenapa? Karena sudah sampai dia mau tenggelam alias mau mati baru bertobat. Tidak bisa diterima taubatnya, nggak bisa diterima keimanannya. Dalam surah Al-Mu'min ayat 74 sampai 85 Allah berfirman, "Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun." Maka tak kala mereka melihat azab kami, mereka lalu berkata, "Kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sesembahan-sesembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah." Maka iman mereka tidak berguna bagi mereka tak kala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Kalau sudah ngelihat azab, sudah mau mati baru beriman. Ini tidak diterima taubatnya, sudah yughargir, rohnya sudah sampai di tenggorokan. Nabi Musa yang pernah kita ceritakan ya, Nabi Musa itu pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Engkau tidak marahkah kepada Fir'aun ini? Ini Fir'aun bukan lagi dia mengaku jadi wali, bukan lagi dia mengaku jadi rasul, bukan lagi dia mengaku jadi malaikat, tapi dia mengaku jadi Tuhan. Dia mengaku jadi Tuhan. Engkau tidak marahkah ya Allah? Disaingi oleh Fir'aun." Kata Allah Ta'ala, sebenarnya aku ingin membunuh, membinasakan Fir'aun, tapi belum saatnya. Kenapa ya Allah? Kata Allah, karena Fir'aun ini mempunyai sifat dermawan. Itu yang kita pernah ceritakan yang lalu. Jadi Fir'aun ini orangnya royal sekali kepada orang-orang yang membantu dia akan royal sekali. Jadi ketika Allah ingin membinasakan Fir'aun, maka tertunda karena Allah melihat sifat baiknya si Fir'aun ini, yaitu ada sifat pemurahnya. Nah, tapi Nabi Musa tidak berputus asa. Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, binasakan saja Fir'aun ini. Karena kalau dia masih hidup di muka bumi ini selalu bikin kacau. Satu-satunya cara adalah mati aja dia nih. Binasakan saja ya Allah." Ya tadi Allah tidak langsung membinasakan Fir'aun karena ada satu sifat yang baik dari Fir'aun, yaitu orangnya royal, orangnya pemurah. Tetapi doanya Nabi Musa tetap terkabul. Kapan itu? Setelah 40 tahun baru doanya Nabi Musa terkabul, yaitu pada saat terbunuhnya Fir'aun itu. Oleh karenanya, itulah bukti terkabulnya doanya Nabi Musa.
untuk mengalahkan musuhnya Fir'aun dan pasukannya Fir'aun yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, berjumlah 1.600.000 orang pasukan perang. Harta benda mereka hancur, pasukan 1.600.000 mati di lautan. Harta mereka habis, kuda-kuda perang mereka habis, persenjataan mereka habis, semuanya buang ditelan lautan merah. Hati mereka terkunci, mati, dan mereka tidak beriman hingga mereka menyaksikan siksa serta azab yang ditimpa kepada mereka. Pada saat detik-detik seperti itu baru timbul penyesalan. Sudah napas di tenggorokan, baru aduh aku menyesal, mau tobat. Nah, tidak diterima lagi. Ya, kita saja nggak diterima, apalagi Firaun. Dalam surah Yunus ayat 89 Allah mengatakan, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya telah diperkenankan permohonanmu berdua, sebab itu tetaplah kalian berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini doanya Nabi Musa, Nabi Harun terkabul. Disebutkan di dalam riwayat hadis Imam Ahmad dari Sulaiman bin Harab memberitahu kami, Hammad bin Salamah memberitahu kami dari Abi bin Zaid, dari Yusuf bin Mahran, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ia berkata, Abdullah bin Abbas ini kuburnya di di Taif. Jadi kalau orang berangkat haji atau berangkat umrah kemudian city tour atau jalan-jalan ke Taif, biasanya salah satu destinasi yang didatangi di kota Taif adalah berziarah ke makamnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, wahai Rasulullah, ketika Fir'aun berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Sabda beliau selanjutnya, malaikat Jibril berkata kepadaku, seandainya engkau melihat aku sementara engkau dalam keadaan sebagaimana yang di lautan merah dalam kejaran mereka, tentu aku akan injak mulutnya karena khawatir kalau ia akan mendapatkan rahmat. Ya. Jadi bahasa kitanya gimana nih? Abdullah bin Abbas tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah Fir'aun itu dikatakan mati Islam, beriman atau tidak? Nah, jadi Nabi kita mengatakan tidak, bahasa kitanya. Kalau seandainya, kata Jibril, kalau seandainya engkau ya Rasul ngelihat waktu itu, maka engkau akan injak mulutnya Fir'aun itu supaya dia tidak beriman juga. Ya, artinya mohon maaf ya, Jibril, bukan Nabi Muhammad ya, Jibril menginjak mulutnya Fir'aun supaya dia tidak dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Saking gregetannya itu malaikat Jibril tadi. Hadis yang senada dengan itu juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Hatim dari Hammad bin Salamah dari Tirmidzi. Beliau berkata bahwa hadis tersebut adalah hadis yang hasan. Hadisnya hasan, yakni hadis yang boleh diambil dalil. Begitu juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Jibril pernah berkata kepadaku, seandainya engkau melihat aku berbuat dan merubah keadaan laut, maka aku akan injak mulut Fir'aun karena ia akan khawatir ia akan mendapatkan rahmat. Nah, jadi Jibril berkata, ya Rasul, kalau engkau melihat keadaan itu,
Wah, aku kepingin menginjak mulutnya Fir'aun itu, supaya mulutnya Fir'aun itu tidak berkata-kata lagi. Biar aja dia mati dalam keadaan tragis seperti itu. Nah, ini menyebutkan bahwa keimanan Fir'aun itu ditolak. Dalam riwayat yang lain dikatakan ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, ia memberi isyarat dengan jari tangannya supaya mengeraskan suaranya. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhannya Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri masuk ke agama Islam. Lalu Jibril merasa khawatir kalau rahmat Allah lebih dahulu menghampirinya daripada murkanya. Oleh sebab itu, maka Jibril mengambil langkah cepat, mengibaskan sayapnya, memukul wajahnya Fir'aun. Ketika itu juga Fir'aun pun tewas tenggelam dengan keganasan gelombang lautan tadi. Nah, jadi dalam cerita itu dikatakan Fir'aun yang angkat tangan, mengucapkan syahadat. Wah, datang Jibril pelepak pakai sayapnya. Lalu jatuh Fir'aun, ya, dihantam dengan sayapnya Jibril, langsung tenggelam, mati. Ya, kenapa? Karena Fir'aun nggak mau nanti Fir'aun ini, Jibril nggak mau Fir'aun ini dapat rahmatnya Allah, karena saking gregetannya Fir'aun itu. La ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, seandainya engkau melihat aku merubah kondisi laut dan menyumbat mulut Fir'aun, karena khawatir kalau rahmat Allah segera menghampirinya sehingga ia memperoleh pengampunan. Ya, jadi Jibril yang menyumbat mulutnya Fir'aun. Yang kita katakan dalam kisah Israiliyat yang lain, Jibril ngambil rumput laut, ditutup, dijejal mulutnya. Gak usah ngomong, sudah mati aja sekalian. Menurut riwayat lain, Jibril pernah berkata, aku, kata Jibril, tidak pernah membenci dan marah kepada seorang pun sebagaimana kemarahan dan kebencianku kepada Fir'aun. Ketika ia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, dan aku segera menyumbat mulutnya dengan tanah ketika ia berkata sebagaimana ia katakan, yaitu aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ketika ia dalam keadaan sakaratul maut tergulung dengan ombak lautan merah. Nah, Jibril, ya, kata Jibril, ya, dalam riwayat yang lain, aku nggak pernah marah dengan siapapun. Bahkan aku mengharap orang itu bisa mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Cuman satu orang aja aku jengkel banget, jengkel. Jadi Jibril ini kayak ibarat kata dendam dengan Fir'aun. Kenapa dia marah? Jibril marah dengan Fir'aun karena Fir'aun pernah berkata, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang paling tinggi, katanya. Ya, tidak ada Tuhan, katanya, selain Fir'aun. Dia ngaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Itu Fir'aun, itu Jibril marah banget. Tiba-tiba pas mau meninggal baru mau taubat, wah enak aja bahasa kitanya. Lalu langsung dijegal oleh malaikat Jibril supaya dia mati dalam keadaan kafir dan masuk dalam neraka selama-lamanya. Dan itu sepakat para ulama bahwa bahwa Fir'aun itu mati dalam keadaan yang kafir dan kekal selama-lamanya dalam Al-Quran. Di mana dalilnya itu? Sebutkan yang kita sebutkan tadi, ya, dalam surah Yunus ayat 91, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hai Fir'aun, kenapa baru sekarang kamu percaya? Enak aja bahasa kitanya. Kenapa sekarang baru percaya? Sudah mau mati sakaratul maut baru percaya. Pada sesungguhnya engkau ini telah berbuat durhaka, telah berbuat kerusakan yang sangat banyak di muka bumi ini.
Nah, ini menunjukkan bahwa tertolak imannya Fir'aun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Al-Imam Abdullah bin Abbas dan beberapa ulama lainnya berkata bahwa sebagian kaum Bani Israel meragukan akan kematian Fir'aun, sehingga di antara mereka ada yang berkata bahwa Fir'aun itu tidak mati. Lalu Allah memerintahkan pada laut agar mengangkat Fir'aun itu, mengangkat jasadnya Fir'aun sampai terapung di atas lautan. Ada yang mengatakan ke atas permukaan laut. Jadi ada yang ke atas, ke pesisir pantai. Ada juga yang mengatakan dalam riwayat itu jasadnya Fir'aun terapung-apung di lautan. Ada juga yang mengatakan jasadnya Fir'aun itu tersangkut alias sampai ke bibir ke bumi, bukan hanya ke pantai tapi naik ke daratan. Ya, karena saking bergejolaknya itu lautan tadi, ketika dia menyatu, Fir'aun pun masuk ke dalam lautan, lalu airnya terangkat, jasadnya Fir'aun ini sampai ke daratan. Nah, jadi ada riwayat tuh. Jadi setelah Fir'aun mati, ada yang mengatakan jasadnya Fir'aun itu terapung di atas lautan. Ada yang mengatakan sampai di pinggir pantai. Bahkan ada yang mengatakan terlempar sampai ke daratan. Kenapa demikian? Karena sebelumnya itu orang-orang Israel ada yang meragukan kematian Fir'aun. Wah, jangan-jangan Fir'aun ini belum mati. Jangan-jangan Fir'aun belum mati. Makanya untuk mematahkan keraguan Bani Israel, Allah pun menampakkan jasad Fir'aun yang telah mati itu. Dan itu ada 3 pendapat tadi. Ada yang mengatakan terapung di di atas lautan. Ada yang mengatakan sampai ke pantai. Bahkan ada yang mengatakan sampai terlempar ke daratan. Sehingga orang-orang Israel ngelihat, oh, ini toh Fir'aun yang kemarin mengaku jadi Tuhan, yang dia merasa paling kuasa, masih paling petantang, petenteng, otoriter, mati juga ternyata. Maka dikatakan dalam riwayat itu Fir'aun mati masih dalam keadaan memakai baju perang. Ya. Memakai baju perangnya. Alias gagah bagaimanapun Fir'aun mati juga. Untuk apa demikian? Tujuannya adalah karena Allah ingin memperjelas kepada orang-orang Israel, kalian jangan ragu-ragu. Nih, Fir'aun sesungguhnya telah tewas, telah mati. Dan supaya menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa yang paling maha hanyalah Allah, bukan siapapun, apalagi cuma Fir'aun. Yang maha segala-galanya adalah Allah. Disebutkan di dalam riwayat, dan ini yang sangat masyhur ya, kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya yang kita sebutkan, yang kita baca pada kitab ini adalah berjumlah 1.600.000 pasukan perang. Mati mereka itu termasuk Fir'aun adalah di tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Ashura, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim
Muhammad bin Bashar memberitahu kepada kami dari Abu Bashar, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Sementara orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, tanggal 10 Muharram itu. Jadi Nabi jalan di kota Madinah, lewat perkampungan Yahudi, Nabi melihat orang-orang Yahudi sedang puasa, dan itu 10 Asyura. Lalu mereka berkata, sesungguhnya hari ini adalah hari kemenangan Musa atas Fir'aun. Jadi Nabi bertanya, kenapa kalian puasa wahai orang Yahudi hari ini? Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami puasa hari ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Alias ini kemenangan, hari kemenangan Nabi Musa. Kemudian ketika Nabi telah mendengar jawaban dari orang-orang Israel tadi, orang-orang Yahudi maksudnya, lalu Nabi bersabda kepada sahabatnya, ana aula minkum. Aku lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Maksudnya adalah, kalau kalian orang Yahudi berpuasa di hari Asyura ini karena Allah telah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, padahal kalian cuma umatnya saja, cuma orang Yahudi, kata Nabi Muhammad, aku lebih utama daripada kalian. Ana aula bi Musa minkum, aku lebih utama daripada kalian. Kenapa? Karena kata ulama, Nabi Muhammad itu nabi, Nabi Musa juga nabi. Maka yang lebih pantas untuk berpuasa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yaum Asyura wa amara bisiyamih, dan adalah Nabi kita berpuasa di 10 Muharram, dan beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura itu. Nah, jadi hari Asyura 10 Muharram itu sebenarnya sunnah untuk berpuasa. Dianjurkan bagi kita untuk berpuasa. Tapi orang kita ini bukan puasa, malahan membuat bubur Asyura. Ya, padahal bikin bubur Asyura itu tidak wajib, tidak sunnah. Itu cuman adat orang kita saja. Di Mekah, Madinah, di Hadramaut, tidak ada orang bikin bubur Asyura. Kita saja mengulah-ulah bubur Asyura. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika mengulah bubur Asyura itu wajib 40 macam. Kacang mengacang masuk, sayur menyayur masuk, beras apa-apakah masuk. Sampai untuk menyempurnakan 40 macam, kayu jabuk lawan batu kerikil juga masuk. Sekali temakan batu kerikil yang diikut, habis rontok gigi. Ada sebagian orang seperti itu. Bukan berarti tidak boleh bikin bubur Asyura, boleh. Tapi yang dianjurkan adalah puasa di 10 Muharram itu. Puasa dilaksanakan. Bikin bubur Asyura silakan dikerjakan. Nanti ketika buka puasa rame-rame makan bubur Asyura. Sungguh terbalik jukung jar orang Banjar. Kalau ada orang bikin bubur Asyura tapi enggak puasa, tersalah itu. Di mana ambilannya orang bikin bubur Asyura itu? Wallahu alam, apakah ada dalilnya atau tidak. Cuman kalau menurut cerita Israiliyat, salah satu peristiwa yang bertepatan di 10 Muharram atau Asyura itu adalah juga selamatnya Nabi Nuh dan kaumnya yang berjumlah 80 orang, 40 laki-laki, 40 perempuan, setelah terjadi banjir besar di seluruh dunia. Nabi Nuh membawa sepasang binatang, gajah sepasang, burung sepasang, monyet sepasang semuanya. Nah, setelah 40 hari terombang-ambing kapal Nabi Nuh, ya, sampai ke Mekah sana, tawaf kapal Nabi Nuh itu, dan tawaf di Ka'bah sana, di Mekah sana.
mungkin sampai juga ke Indonesia ini. 40 hari terombang-ambing kapal Nabi Nuh tadi, sampai akhirnya kembali ke Gunung Judi. Wastawa 'alal Judi, kembali itu kapal Nabi Nuh di Gunung Judi. Gunung Judi itu diperkirakan ada di daerah Ankara, Turki, ya, ada di daerah Turki. Ya. Nah, sampailah kapal turun di Turki situ. Sekarang ini dikatakan daerah Turki itu, Gunung Judi. Lalu Nabi Nuh turun dari kapal beserta kaumnya. Beliau melihat semua bumi sudah pada hancur karena kena banjir, seluruh dunia banjir. Tanam-tanaman hancur, pohon-pohonan hancur, semuanya hancur. Sedangkan persediaan makanan yang dibawa oleh Nabi Nuh tinggal sedikit. Nah, orangnya banyak, persediaan makan sedikit. Nah, untuk mencukupi itu semua, maka Nabi Nuh alaihissalatu wassalam membuat bubur supaya bisa dimakan oleh semuanya. Tapi wallahu alam apakah benar riwayat ini atau tidak. Namun itulah cerita yang berkembang di antara kita. Bubur Asyura itu berasal dari kisah Nabi Nuh. Wallahu alam. Tapi yang dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim yang bertepatan di tanggal 10 Asyura itu, peristiwanya adalah Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada kejaran Fir'aun dan bala tentara Fir'aun. Lama ya. Baik. Saya ini mohon maaf masih goyang karena habis pulang ya hari Jumat kemarin dari umrah, jadi goyang kepala kelamaan naik pesawat. Ala kulli hal, kita lanjutkan lagi sedikit tambahan. Jadi di 10 Muharram nih ya, itu banyak sekali peristiwa yang bertepatan di 10 Muharram. Ya, Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa itu tepat di 10 Muharram. Dikatakan pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa itu adalah di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang ada di Padang Arafah sana. Nah, di situ pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian cincin Nabi Sulaiman kembali lagi, beliau mendapatkan kerajaannya itu di tanggal 10 Muharram ya. Kemudian Nabi Yunus keluar dari ikan Nun ya. Itu tanggal 10 Muharram yang beliau membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu nanti tasbih dibaca malam nisfu Sya'ban. Intinya di dalam kitab I'anatul Talibin ya, Fathul Qarib dan lain sebagainya dikatakan kurang lebih ada 20 sampai 30 kejadian yang bertepatan di tanggal 10 Muharram. Cuman yang paling masyhur dan hadisnya sahih adalah di 10 Muharram itu bertepatan dengan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun di Lautan Merah. Baik Bapak Ibu sekalian, kiranya cukup sekian dulu. Mungkin kita ada sekali atau dua kali pertemuan ya sebelum bulan Ramadan. Siapa jamaah yang kepingin berangkat umrah di bulan Ramadan dengan jumlah hari 13 hari, kami buka harga 38 juta. Jadi siapa ada yang kepingin berangkat umrah di bulan Ramadan 13 hari, kita buka harga 38 juta sudah berangkat dari Balikpapan Jakarta Saudi PP, jumlah harinya 13 hari, kemudian harganya 38 juta. Apabila ada yang berminat, maka insya Allah kita siap membantu niat para jamaah semua. Dan apabila ada yang kepingin berangkat haji tahun ini, masih ada kesempatan, pendaftaran masih dibuka. Langsung berangkat haji tahun ini yang dikenal dengan Haji Furada, kita buka harga dari harga 165 juta, 185 juta dan 195 juta rupiah. Siapa tahu ada yang berminat ya,
maka kami siap untuk membantu niat para jamaah semuanya. Dan bagi bapak ibu yang mempunyai anak yang ingin sekolah di pesantren kami buka pendaftaran pesantren kami dari tingkatan ula usta ulia atau SD, SMP dan SMA. Semuanya lengkap, ijazahnya ada, dan banyak santri kami yang sudah kuliah. Bahkan insyaallah habis Idul Fitri ini kami akan memberangkatkan 4 orang santri kami untuk kuliah di Hadramaut di Kota Tarim. Mungkin seperti itu, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.